Alhamdulillah. Nyata Gas. Itachi Nata. Mantap, bos. Masuk, masuk. Nyata bos. Bakaran. Nyata. Hit, hit. Mantap, di. Selamat sore, apa kabar saudara semua yang dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Salam sehat, salam sedulur Murai Mania. Oh iya, kemarin ada kabar bagus nih. Pastol Itachi, terahnya Samson, masuk ke 1 di kelas muda. Burung 11 bulan, bisa koncer, tampil di kelas muda. Alhamdulillah banget ya, berkah banget dan happy banget. Di situ kita ketemu burung-burung. Ya kalau notabene pasti burung muda itu kan ada yang udah dari pastol mabung pertama kan, atau usia yang masih grade-nya 2 tahun lah. Ya bisa ketemu sama burung-burung yang di atas pastol, dan pastol bisa bersaing di burung muda itu senang sekali. Bagaimana kabarnya semuanya? Konser nggak kemarin? Semoga konser. Kalau nggak konser hari ini, insya Allah minggu depan kita coba lagi. Jangan menyerah, pokoknya tetap dicoba. Saya minum jahe dulu ya, cuacanya dingin banget nih. Kita bahas nih tentang rawatan Itachi ya, burung 11 bulan terahnya Samson. Itachi itu burung simpel dia, burung yang tidak diumbar sebenarnya dia itu, dan baru diumbar, cuman karena diumbar kemarin perdana, jadi burung itu agak takut akhirannya. Saya udah mutusin tuh, oke lah, Itachi tidak diumbar dulu kan, untuk sementara waktu. Cuman ada kisi-kisi kalau nggak diumbar, ya saya tetap pakai 1 tangkringan. Semua burung-burung muda saya rata-rata 1 tangkringan. Kenapa dikasih 1 tangkringan? Pertama, ada poin positif ya kalau nggak di satu tangkringan itu. Burung tuh jarang saya nemuin burung muda itu turun ke bawah. Itu poin yang bagus. Nah nanti akan kita bahas lah tentang manfaat 1 tangkringan. Itachi itu kita bahas rawatan dari pagi sampai ketemu sore. Itachi itu keluar jam 5:30. Karena kenapa? Saya tinggal di puncak Bogor, udaranya dingin sekali. Jadi 5:30 itu dia keluar. Habis keluar 5:30 saya buka kerodong, saya bersihin karpetnya, lalu saya embun, saya colok jangkrik 5 dia. Hariannya jangkrik 5 untuk subuh ya. Habis diembun, terus dia dijemur sampai jam 7 lah. Itu bentuk jam 7 udah wajib masuk ke dalam. Nah Itachi itu paling seneng dengerin musik. Dia lucu nih, dia punya ciri khas, dia seneng dengerin musik Iwan Fals. Di rumah dia tipe yang jarang bunyi, dia nggak gacor, nggak kayak burung yang mempressure lah, atau tipe-tipe burung yang neken, nggak. Dia cuma ngeriwik-ngeriwik aja, dengerin lagu Iwan Fals dia ngeriwik. Nanti ada videonya saya sematin di bawah. Habis mandi seger enang. Nah itu aja, seperti itu dia. Ketika dia udah masuk nih, dia masuk ke rumah. Nah kita udah kita ganti airnya, kan dia habis dijemur ya, air itu harus diganti. Saya usahain air selalu air mateng, walaupun saya pakai aqua saya masak dulu. Karena bagi saya sebagus-bagusnya air sekarang itu tetap air yang dimasak itu bagus. Saya ngejaga banget kebersihan yang pertama ya. Yang kedua, jangkriknya itu 15. Karena notabene dia masih burung pastol. Pastol itu perlu nutrisi. Kalau kita pelit-pelit sama nutrisi, ya gimana burung kita mau bunyi kan gitu. Ya walaupun memang banyak, ada pastol yang jangkriknya 7, ada jangkriknya 5. Cuman saya punya pakem, saya pakai 15. Jangkriknya 15, terus full krodong, masterin. Nah, saya masterinnya pakai Sri Gunting MP3.
Ada nanti kita kasih lihat di bawah MP3-nya gimana. Nah, kayak gini bentuknya ya. Nah, setelah sudah pakai MP3 nih, dia dibuka lagi sebelum saya kerja jam 2. Jam 2 itu makan sore, makan terakhir. Dikasih jangkrik lagi 15, airnya diganti, air pagi sama air sore itu diganti. Pokoknya sore itu dia airnya khusus, air matang dicampur irisan kencur. Saya setiap hari wajib pakai kencur. Ya kencur tuh, tahu kan kencur yang kecil yang murah 5.000 dapat seplastik. Nah, air kencur. Karena kenapa? Dia buat ngebersihin ini sama cuaca sekarang kan cuaca pancaroba ya. Saya sendiri aja pilek nih. Terus saya harus kita perlu dong yang namanya ngejaga tubuhnya supaya bagus. Sekarang kenapa? Saya anti banget yang ya mohon maaf ya. Saya anti untuk sekarang ini saya anti pakai obat-obatan yang berbentuk kimia. Saya lebih ke herbal, udah kembali ke herbal. Dan manfaatnya alhamdulillahnya pas lagi hari H kita kembali kita sekarang bahas hari H ya. Hari H, H-1 itu dia jangkrik udah naik. Di sore hari itu dia jangkrik udah 25. Pagi tetap perawatan sama, cuman nggak diablak. Pagi itu dari H-1 itu dia udah cuma dibuka kerodong, bersihin, angin-angin 10 menit, langsung dikerodong lagi jangkrik 15 paginya, terus jangkrik 25 sorenya. Full kerodong, H-1 itu udah full kerodong. Bedanya apa sama hari biasa? Kalau hari biasa kan 15-15. Kalau H-1 ini, dia udah 15 pagi, 25 sore. Nggak ada stud yang lain, nggak pakai kroto, nggak pakai apa. Karena saya udah pernah nyoba waktu itu pakai kroto di eventnya, saya tes di eventnya 1,1 SMR. Wah, itu terlalu kenceng dia. Jadi lagu patah-patah. Saya coba dong. Saya mau tahu nih karakter burung. Kalau di grade-nya saya ambil tinggi, F-nya tinggi gimana? F rendah gimana? Nah, evaluasinya kan pasti tetap dong di gantangan. Nggak ada yang evaluasinya di harian, nggak ada. Di gantangan semuanya itu reviewnya di gantangan. Ya udahlah. Akhirnya saya tidak pakai kroto karena saya tahu nih tipenya birahinya kenceng si Itachi ini. Nah, pas hari H dia mandi pagi. Keluar jam 6 mandi, habis mandi bersihin karpet, langsung disetut jangkrik dari pagi itu jam 6 itu 50. Ya maaf ya, karena ini settingan lapangan. 50 jangkrik itu juga nggak bakal habis. Nah, 50 jangkrik kita berangkat itu jam 11 siang karena kita naik jam 12. Sampai lapangan kita udah nggak ada apa-apa lagi, pokoknya tenang di rumah itu cuman kerucukan air. Dikasih jangkrik 50 full kerodong. Kita berangkat jam 11 sampai sana jam setengah 12 ablak, ternyata jangkrik masih ada 5. Jangkrik 5 itu udah saya cabut tuh, nggak dikasih jangkrik lagi. Sampai di lapangan setengah jam saya buka biar dia adaptasi dulu. Dia nembak-nembak, dia buang materi, kan rame kan. Cuman saya nggak pernah naro burung lapangan itu deket sama gantangan. Saya paling anti dari dulu. Karena saya punya saudara kan. Saudara saya sendiri, dia yang ngasih info kalau udah naik gantangan. Alhamdulillah lah, brother saya hebat pokoknya. Akhirnya tuh, setelah udah selesai diablak 5 menit, dia adaptasi, dia bunyi-bunyi, dia nembak, saya full kerodong. Nah, kan mau naik gantangan itu setengah 1 ya, setengah 1. Ada spare waktu tuh dari setengah 12 sampai setengah 1. Jam 12 itu udah saya setut. Saya sampai setengah 12, jam 12, saya setut UH 4. Dari UH 4 itu kan dimakan kan, saya suapinin tuh. UH makan, ada spare waktu tuh dong, setengah jam sebelum ke gantangan kan. Udah nggak ada makanan, full. Udah. Supaya kenapa? Supaya jangkrik yang dimakan 45 pagi itu udah dikuras nih sama metabolisme tubuh dia. Jadi saya lihat juga udah ada sepahan ya, sepahannya hitam. Nah, saya yakin tuh, kan kadang-kadang ada orang
wah kalau nyepah kayak gini, saya mah lebih yakin sama burung saya kan gitu. Akhirnya udah setengah jam itu kan udah diproses tuh uhanya, wah burung udah nembak-nembak dah. Ada nanti videonya udah nembak-nembak, kondisi jauh. Akhirnya saya naikin nih. Pas dinaikin, saya bersyukur banget nih, dia kebakaran merah 3. Burung pasto 11 bulan ngelawan burung-burung muda merah 3 dan tembakannya panjang-panjang guys. Wah gila, gue sampai aku tuh sampai heran ya kan. Wah berarti dia setnya mau kayak gini nih. Dia nggak pakai kroto, cuman UH 4. Jangkriknya dimakan 45 piece. Wah saya bersyukur banget nih. Akhirnya itulah yang menjadi review saya, terusnya yang sekarang itu jadi acuan saya untuk settingan burung Itachi seperti itu. Dan bersyukur akhirnya ya ini podium 1, bisa bersaing dan banyak kawan-kawan. Terusnya juga ada chatan juga sama Om Farid, ya banyak lah yang nanya, ya banyak lah pokoknya. Saya seneng banget kan waktu itu main di tiket 360.000, juara 1 di event nasional lah, tarafnya kan 24G. Wah seneng banget, happy banget. Udah gitu kebakaran guys, ya kan merah 3 itu berarti kan pukulannya panjang-panjang. Saya bukan yang ngebanggain ya, cuman emang realitanya seperti itu. Pokoknya intinya evaluasi itu di lapangan. Tetap semangat ya buat kawan-kawan, jangan menyerah, jangan pesimis. Kalau burung kita kayak gini kayak gitu, jangan. Kita cari tuh solusinya, kita cari tuh apa nih masalah dan problemnya seperti itu. Nah nanti saya kasih lihat ya videonya, video Itachi main kita. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba. Kita harus banyak review lah di lapangan itu. Kita cari tuh settingannya kayak gimana, terusnya kita cari juga kemauan burung kita tuh seperti apa. Ada burung yang mau di set tinggi, ada burung yang maunya di set rendah. Pokoknya kita carilah mood itu. Nah mood itu nanti kita jadi acuan gitu. Cuman tetap burung itu setiap kali kegantengan kondisinya berbeda-beda. Kadang nanti bisa jadi kan kalau kondisi hujan UH-nya dinaikin, atau kondisinya panas UH-nya diturunin, ada yang seperti itu. Karena kita main di kelas muda kan. Pokoknya tetap semangat saudaraku semua. Kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanya di kolom komentar. Jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Kita saling membangun, kita saling support. Oh iya, ada kabar baik. Akhir bulan ini Samson akan saya ternak dengan adanya Casper HJJ. Saya dapat betina dari istrinya almarhum Sesongko yang dikasih dari kakaknya gitu. Alhamdulillah lah. Om Airatova BF. Oh baik banget beliau. Saya nggak beli, saya dikasih betina dari beliau. Wah saya pokoknya support banget lah untuk saya. Terima kasih banyak. Nah, Samson juga akan disilang lagi sama Sabang. Kita perbanyak lagi Itachi series. Pokoknya kalau mau mesen di nomor WA saya 081285502504. Sukses selalu. Assalamualaikum. Mau naik nih. Nang. Udah. Mau naik dulu ya guys. Doain ya. Event masterpiece bos. Thank you.